Oke, ketemu lagi bersama saya Listra. Jadi, nah ini teorinya ya. Kita ke teori. Oh, sorry, bentar. Saya cek. Oke, masuk ya. Ya, ini teori kita di Alpro 3 ya. Jadi kita flashback dulu. Kita lihat dulu perkembangan komputer dulu ya. Sejarah komputer itu kayak gimana. Kita cek dulu ke belakang. Jadi sebagai pertemuan teori pertama ya kita ya. Oke, jadi ini ada pembahasan tentang RPS, algoritma pembangunan 3 untuk perkuliahan, di mana RPS nanti bisa teman-teman cek di siakatnya nanti ya. Oke, begitu juga. Ntar, coba saya buka dulu ya. Saya buka dulu. Ntar, ini. Oke, nah, lihat ya. Jadi ini RPS-nya, ini apa? Oke, ini presentasinya seharusnya ini 30% ya. Terus, nah ini kita di pertemuan pertama untuk teorinya itu ini ya, sejarah komputer, nanti ada komponen-komponennya, berbagai jenis input, dan sebagainya. Nanti teman-teman tinggal cek aja ya, di siakat ya. Oke, jadi, nah ini adalah pengertian dasarnya. Yang pertama, ada dua nih. Yang pertama teknologi komputer, terus yang kedua teknologi telekomunikasi. Nah, kalau teknologi komputer ini, itu kan suatu produk di mana dia memiliki kemampuan yang dapat diprogram ya. Wah, ada tipe situ. Caranya diprogram, gunanya ini melaksanakan kayak semacam tugas secara menakjubkan dengan kecepatan dan ketelitian yang tinggi. Itu kan teknologi. Nah, bagaimana dengan teknologi telekomunikasi? Dia lebih berbicara kepada suatu produk teknologi yang memungkinkan dua atau lebih, ada beberapa agen atau penjual dalam tempat terpisah dapat saling bertukar informasi. Seperti itu ya. Jadi makanya TI ini pengertian dasar sama dengan teknologi komputer ditambah teknologi telekomunikasi. Nah, ada definisinya. Jadi komputer itu adalah sebuah mesin yang dapat diprogram untuk menerima data, yaitu input. Ketika input itu sudah ada, maka akan memprosesnya menjadi informasi yang bergabung, diproses menjadi output ya, dan menyimpannya dalam sebuah alat penyimpanan sekunder untuk diambil lagi bila mana diperlukan. Itu misalkan kayak ya data-data yang ada di dalam komputer seperti itu ya. Nanti kan datanya bisa kita ambil lagi. Nah, perhatikan di sini ada brainware, ada hardware, ada software. Brainware ini berbicara tentang siapa yang menggunakannya? Manusia. Ya, oke. Ada software perangkat lunak, ada hardware perangkat keras. Di tengah-tengahnya dari dalam bentuk segitiga itu yaitu sistem komputer. Ketiga ini saling berkaitan. Jadi kalau misalkan softwarenya nggak ada, yang ada brainware sama hardware, otomatis tidak berjalan. Terus tiba-tiba brainware-nya ada, hardware softwarenya nggak ada, ya nggak sama-sama berjalan. Jadi ketiga ini saling melingkupi, oke? Nah, selanjutnya, nih, kalau kita perhatikan memori manusia, memori memori itu apa sih? Memori itu adalah suatu ingatan yang dimana setiap manusia jika melakukan kegiatan sehari-hari pasti selalu melibatkan memori, seperti mengingat apa saja yang manusia lakukan dan yang mereka rencanakan gitu ya. Banyak tipe ya hari ini. Jadi gini, kalau kita mau mandi berarti kita ingat kan ada gayung, ada ambil airnya di mana gitu kan, itu memori manusia. Nah, kalau kita berbicara masuk ke dalam sensor information store, jadi ada beberapa tempat penampungan informasi tersebut ya. Nah, itu ada yang namanya low capacity channel. Jadi ada beberapa yang sangat capacity channel yang rendah kapasitinya, sehingga dia akan masuk ke yang namanya short term memory. Jadi memori jangka pendek sampai ke memori jangka panjang.
kalau kita berbicara ke memori manusia itu kayak gimana? Kayak misalkan kita tuh long termnya itu ketika kita masih SD ya. Ketika kita masih SD, kita bisa mengingat makanan yang kita sukai waktu SD. Kira-kira apa? Kita masih ingat tuh. Nah, tapi ketika kita misalkan short time memory itu berarti misalkan jaraknya 1 tahun atau 2 bulan, misalkan apa dalam apa ya misalkan hari ini mata kuliah apa itu kan short time tuh, terus besok mata kuliah apa itu akan mengingat gitu ya. Nah, hal yang terjadi kalau misalkan di dalam komputer, perhatikan di sini ada input, ada processing, ada output. Input itu ada alat input untuk mengirimkan data ke CPU. Nah, sedangkan processing itu yaitu central CPU atau Central Processing Unit itu, dan di mana ada RAM-nya juga untuk dikelola. Dan ada juga namanya secondary storage, yaitu alat penyimpanan sekunder, itu biasa disebut dengan menyimpan data atau program permanen yang ada di dalam CPU. Sehingga outputnya apa? Outputnya itu menyajikan hasil informasi yang telah diproses dari input ke processing ke output. Nah, ada beberapa piranti hardware ya. Piranti hardware kalau kita perhatikan tuh, di sini ada input. Input itu berarti kita inputnya gunakan apa? Keyboard. Oke. Terus kalau kita mau menampilkan isiannya itu yaitu output screen kita. Terus kalau misalkan lagi ada mendengar lagu atau nonton video itu menggunakan speaker, berarti outputnya speaker. Nah, sedangkan storage dan processing itu ada di dalam CPU, di mana dalam CPU itu memiliki ada CD-ROM, ada hard disk, ada disket, ada banyak hal, ada RAM dan sebagainya, ada motherboard dan sebagainya ya di dalamnya ya. Nah, output itu juga ketika kita mengetik suatu tulisan dan kita print itu bisa menjadi output. Nah, ini adalah piranti hardware. Nah, penyimpanan sekunder itu ada apa aja? Misalkan di sini ada yang namanya menggunakan floppy disk. Ya. Nah, gimana cara baca floppy disk di sini? Kalau kita perhatikan piring, anatominya CD gitu ya, CD, DVD, CD gitu kan. Nah, itu kan kalau kita perhatikan ada garis lingkar, 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 lingkar itu. Nah, di situ untuk pembaca dari CD tersebut ini, itu di sini ada sliding metal. Ini kalau kita bongkar dari PC itu modelnya kayak gini. Dimana nanti dia CD-nya itu akan masukin. Nah, dari CD nanti ini dia akan berjalan, ada hard plastiknya sampai red protect untuk ini kan untuk membuka sampai ke line di sektor hall, spindle hall ini akan selalu ada. Nah, dia akan membaca gini, oh ada label layer, ada protection layer, ada data layer, ada protection layer, ada logical 0, logical 1. Ingat ya, ketika proses di input itu komputer itu tahunya angka 0 atau 1. Oke, nah lanjutannya yaitu nih, perhatikan ini ada hard disk, perbandingan jarak root dan write head dengan beberapa benda. Nih, perhatikan di sini, ini ketika membaca yang sebuah magnetic disk, itu kalau dibongkar tuh dalamnya kayak gini ya. Ini hard disk ini untuk proses untuk penyimpanan. Nah, terus ada lagi piranti input tuh apa aja? Ada kamera, ada trackball, ada joystick, ada scanner. Bahkan ada yang kayak main PS game gitu ya, bisa yang dicolok ke PC. Oke, apalagi nah ini ada light pen, touchscreen, digit apa nih? Ya, digit graphic tablet, gitu. Yang udah pakai yang udah canggih-canggih ini zaman-zamannya dulu ya. Nah, kita lihat sejarah perkembangannya. Sejarah perkembangan komputer itu dibagi dalam 2 tahap nih. Yang pertama sebelum tahun 1940, yang kedua tahun 1940. Ini sebelum merdeka ya. Merdeka 45 ya. Ini kita belum lahir nih. Masih nggak tahu dia ada di mana. Oke, kita perhatikan sebelum tahun 1940. Nah, ada alat pengolahan data. Itu namanya tuh abacus. Itu untuk matematika ya, yang kalau kalian pernah tahu gitu ya, hitung-hitungannya itu kalau zaman sekarang kita pakai kalkulator HP juga bisa gitu ya. Tapi gini, prinsip kerja yang abacus ini lakukan yaitu dia memperhitungkan penggunaan biji-bijian geser
yang diatur pada sebuah huruf. Jadi hitung-hitungan itu zaman saya masih SD itu ada nih kayak gini. Itu misalkan 2 tambah 2, ya udah kita geserin tuh biji-bijiannya kan. 2, 2 terus hitung tuh 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Ini adalah pengolahan data pada zaman itu. Jadi mereka akan apa namanya menginput data tuh dihitung nih, oh ada berapa, cepatlah kalau yang udah ahli ya. Terus ada lagi yang kedua itu namanya kalkulator roda numerik. Nah, coba kalian perhatikan gambar lagi, mana kalkulator kayak gini ya. Tapi ingat, ini itu ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1692. Ditemukannya jauh banget ya. Nah, prinsip kerjanya bagaimana? Yang pertama, menggunakan 8 roda putar bergerigi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6. Kayaknya di sini ada gigi-gigi ya. Untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Nah, alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Kalau ya berbasis 10, ingat ya, enggak 20 nih, 10. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Ya, dia kan cuma berbasis 10, enggak bisa 20. Oke, ini kalkulator roda numerik. Kalkulator roda numerik ini tadi ya. Yang kedua, yang keempat, kalkulator mekanik. Nah, ini ditemukan oleh Charles Xavier Thomas de Colmar. Nah, prinsip kerjanya yang melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, nanti kalian cari tuh kayak gimana kalkulator mekanik. Kita perhatikan setelah tahun 1940. Ini sebenarnya tahun ini kan tadi ditemukan 1994. 1940. Oke, sekarang selanjutnya setelah tahun 1940. Ini dibagi dalam 5 generasi. Ya. Jadi ada beberapa generasi nih. Generasinya nih setelah tahun 1940. Komputer. Generasi yang pertama itu terjadi ketika di tahun 1940 sampai 1959. Nah, prinsip kerjanya dia menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Kita perhatikan. Nah, tuh lihat nih. Tabung-tabungnya tuh, begitu banyak kabel-kabel. Sampai ini lemari kayak bagusnya mungkin lemari pakai ya. Nah, di sini dikatakan bahwa ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. Nah, ini siapa yang rancang? Dr. John Maclay dan Prosper X. Court pada tahun 1946. Coba kalian bisa bayangkan generasi pertama ini menggunakan vakum. Iya, vakum ya. Ya kan, tabung vakum. Sampai segede gini nih, satu ruangan nih full nih lemari. Kalian bayangkan kalau yang sekarang kecil-kecil gitu ya. Nah, itulah perkembangannya dari tahun 1946. Nah, yang kedua, ini masih contoh komputer generasi pertama ya. Oke, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, EDVAC. Penggunaan tabung vakum juga telah dikurangi di dalam perancangan komputer, di mana proses perhitungan menjadi lebih cepat dibandingkan ENIAC. Jadi ini tadi kan pertama ENIAC, terus mereka upgrade menjadi EDVAC, gitu ya. Nah, terus upgrade lagi menjadi EDSAC, Electronic Delay Storage Arithmetic Calculator, di mana mereka memperkenalkan penggunaan raksa atau merkuri dalam tabung untuk menyimpan data. Ingat, mereka membuat ini untuk menyimpan data. Jadi hasilnya kayak gini kecil ya, kecil. Sampai ke keempat, Univac One Computer. Jadi pada tahun 1951, Dr. Maclay dan Eckert menciptakan Univac One, Universal Automatic Calculator. Itu komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan pada saat itu ya, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya. Nah, masuk ke generasi kedua itu 1959 sampai 1964. Nah, prinsip kerjanya kayak gini nih. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor ini menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Dan transistor ini juga mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Di mana komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Contoh, komputer DEC PDP-8. Kayak gini ya, ada mulai kecil. Generasi kedua. Nah, beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Tahun berapa kan? Tahun 1000 gitu.
Bahasa pemrograman yaitu COBOL, Common Business Oriented Language, COBOL ya. Dan formula translator, Fortran, mulai umum digunakan pada tahun itu. Generasi ketiga itu diawali dari 1964, ini awal 80-an gitu ya. Ada namanya Jack Klebe. Ini cowok ya. Tapi ini kayak cewek ya. Seorang insinyur di Texas Instruments mengembangkan sirkuit terintegrasi IC ya. Integrated Circuit di tahun 1958, di mana IC ini mengkombinasikan tiga komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Dari itu, maka muncul kemajuan komputer sampai generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi. Nah, mulai masuk nih di awal-awal 80-an itu operating system. Sampai ke generasi keempat, ya, ada tujuan pengembangan menjadi lebih jelas. Ini dia maksudnya gini, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen elektrik. Tadi kan agak besar, dibikin perkecil. Yaitu ada LSI, Large Scale Integration, dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip pada tahun 80-an. Very Large Scale Integration, VLSI, SI, memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Yang pertama tadi ratusan, sekarang dimuat jadi ribuan. Sampai ke ULSI, Ultra Large Scale Integration, meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Ingat, ratusan, ribuan, jutaan ini perlu proses. Perhatikan ini. Ini ya kan, tuh. Inilah yang disebut dengan IC. Ini kalau kalian lihat di motherboard kalian cari ini nih, prosesor ada juga di sini. Nah, itu IC. Oke, setelah tahun 1940 ada komputer generasi kelima. Ini sampai ke masa depan sampai saat ini ya. Sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Oke, jadi makanya ada beberapa generasi sampai ke depan ya. Sampai saat ini kalian bisa memegang HP, handphone. Oke, jadi materi kita ya sampai di sini. Jadi nanti kalian masuk ke apa namanya? Saya cari dulu yang siap cut ya. Oke. Ini ya nomor 3 ya. Ini perhatikan di sini, ini ada tugas, deadline-nya juga udah saya bikin waktunya. Jadi buatlah ringkasan tentang sejarah komputer perkembangan dari masa ke masa. Terus upload tugas dalam bentuk file Word dengan nama, ingat, name underscore nama lengkap. Jadi misalkan name kalian, terus underscore nama kalian, baru nama filenya apa. Di dalam file tersebut harus memiliki cover design, cover depan, isi, dan daftar pustaka kalian ngambil dari sumber mana aja. Oke, kalau jadi materi kita sampai di sini aja, dan kerjakan tugasnya ya, dan jangan lupa selalu gunakan protokol kesehatan yang ada sehingga kita bisa selalu sehat sama-sama ya. Oke, terima kasih.